Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum dengan tema enumerasi mikroorganisme. Materi ini membahas cara menghitung jumlah sel mikroba baik dengan metode langsung maupun tidak langsung. Enumerasi mikroorganisme adalah proses menghitung jumlah sel atau biomasa mikroba. Secara umum, ada dua pendekatan yang digunakan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung seperti penggunaan hemositometer menghitung semua sel baik yang hidup maupun mati secara mikroskopis sehingga hasilnya cenderung lebih tinggi, sedangkan metode tidak langsung hanya menghitung sel yang masih hidup, misalnya dengan metode blood count, most probable number atau MPN, serta pengukuran biomasa dan kekeruhan. Metode pertama yang kita gunakan dalam praktikum kali ini adalah perhitungan secara langsung menggunakan hemositometer atau Petrov-Hauser-Camber. Alat ini merupakan kaca hitung dengan dua bidang pandang berukuran 1 mm persegi dan kedalaman 0,1 mm yang berarti volumenya itu 0,1 mm per kubik. Setiap kotak besar terbagi menjadi 25 kotak sedang dan masing-masing kotak sedang terbagi lagi menjadi 16 kotak kecil sehingga total ada 400 kotak kecil. Susunan kotak ini memungkinkan kita menghitung jumlah sel mikroba secara langsung per satuan volume. Berikut hasil perhitungan menggunakan hemositometer. Bawah kiri berjumlah 14 sel, bawah kanan berjumlah 9 sel, tengah 17 sel, atas kanan 11 sel, atas kiri 9 sel. Dari hasil ini dapat dihitung rata-rata jumlah sel dalam satuan volume tertentu. Nilai ini memberikan gambaran total populasi mikroba dalam sampel, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Selain metode langsung, dilakukan juga metode tidak langsung yaitu most probable number atau MPN. Metode ini menggunakan pendekatan statistik dan sering dipakai untuk menghitung bakteri coliform pada air. Prinsipnya adalah melalui dua tahap yaitu uji penduga dan uji penguat menggunakan media cair di tabung reaksi. Tabung yang menunjukkan hasil positif ditandai dengan kekeruhan, perubahan warna, dan terbentuknya gas dalam tabung Durham. Sampel ditanam dalam 3 seri pengenceran dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif kemudian dibandingkan dengan tabel MPN untuk memperkirakan jumlah bakteri per 100 ml. Berdasarkan hasil pengamatan, semua tabung menunjukkan hasil positif. Terlihat adanya gelembung udara pada tabung Durham dan perubahan warna media. Sampel yang diuji dengan pengenceran 10 ml, 1 ml, dan 0,1 ml semuanya menunjukkan kekeruhan. Dari data tersebut diperoleh hasil lebih dari 2.400 sel per 100 ml sampel, yang berarti kepadatan mikroorganisme sangat tinggi pada sampel tersebut. Enumerasi mikroorganisme memiliki banyak aplikasi praktis di berbagai bidang antara lain bidang kesehatan untuk mengetahui jumlah mikroba penyebab penyakit dalam sampel klinis, bidang pangan guna mengukur kontaminasi mikroba agar memenuhi standar keamanan, bidang lingkungan untuk mendeteksi bakteri indikator seperti coliform pada air minum atau limbah, bidang industri misalnya dalam pengendalian fermentasi pada pembuatan yogurt atau keju, dalam bidang penelitian untuk menghitung jumlah mikroba dalam kultur murni atau produksi metabolit. Dari hasil praktikum, kita dapat memahami bahwa enumerasi mikroorganisme dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama. Metode langsung seperti hemositometer, yaitu menghitung total sel, sementara metode tidak langsung seperti blood count atau MPN, hanya menghitung sel hidup. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan keterbatasan sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan analisis, baik untuk penelitian, kontrol kualitas, maupun pemantauan lingkungan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya mengenai enumerasi.